Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Andini, saya dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas video fisika saya. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang materi bab 9, yaitu teknologi digital. Jadi, di dalam teknologi digital memiliki 4 subbab. Yang pertama, pengertian teknologi digital. Yang kedua, transmisi data. Yang ketiga, penyimpanan data. Dan yang keempat, aplikasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan masuk kepada subbab yang pertama, yaitu pengertian teknologi digital. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Digital adalah suatu gambaran terkait keadaan bilangan yang di dalamnya terdiri dari angka 0 dan 1, atau off dan on, yang merupakan bilangan biner atau yang dikenal dengan istilah binary digit. Selain itu, digital juga suatu teknologi elektronik yang mampu melakukan penyimpanan, menghasilkan, dan juga memproses berbagai data yang terdapat dalam dua kondisi positif atau negatif. Jadi, pengertian dari teknologi digital adalah sebuah alat yang tidak memakai tenaga manusia secara manual, di mana alat ini menggunakan sistem pengoperasian secara otomatis, yakni dengan menggunakan sistem komputerasi maupun format yang dapat dibaca oleh komputer. Kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yaitu dalam teknologi digital terdapat istilah yang disebut bit atau binary digit. Apa yang dimaksud dengan bit atau binary digit ini sendiri? Jawabannya adalah bit adalah kependekan dari binary digit yang berarti digit biner. Binary digit adalah unit satuan terkecil dalam komputasi digital. Kita akan masuk ke dalam subbab yang kedua, yaitu transmisi data. Transmisi data adalah proses melakukan pengiriman data dari sumber data ke penerima data menggunakan media elektronik. Jenis transmisi data ada dua, yaitu transmisi analog dan digital. Transmisi data analog adalah proses transmisi data melalui media transmisi fisik dalam bentuk gelombang. Transmisi digital adalah proses transmisi data yang dilakukan dalam sistem digital. Data yang disampaikan melalui media transmisi berwujud sinyal listrik, yaitu sinyal analog dan digital. Tadi di transmisi data terdapat dua sinyal, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Mari kita masuk ke dalam pengertian kedua sinyal ini. Yang pertama ada sinyal analog. Sinyal data dalam bentuk gelembung kontinu yang mengubah karakteristik gelombang dan ditransmisikan melalui beragam media bergantung frekuensi. Dan sinyal digital, hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 sehingga tidak mudah terpengaruh derau, proses informasinya mudah, cepat, dan akurat. Baik, kita masuk ke dalam peralatan transmisi analog dan digital. Transmisi analog, suatu upaya mentransmisikan sinyal analog tanpa memperhatikan muatannya. Peralatan yang memanfaatkan transmisi data analog adalah pemancar radio. Transmisi digital dilakukan melalui peralatan yang menggunakan pengodean secara digital biner. Peralatan untuk melakukan transmisi digital adalah telepon seluler, televisi digital, dan komputer yang terhubung ke jaringan. Nah, tadi kita sudah melihat alat-alat peralatan yang dipakai di transmisi analog dan digital. Sekarang kita akan masuk ke dalam peralatan untuk transmisi digital. Yang pertama ada telepon seluler. Telepon seluler proses transmisi data yang bisa mengirimkan bentuk data dalam bentuk suara, pesan, gambar, atau video dan mengandalkan sinyal yang dipancarkan dari sebuah pemancar dengan frekuensi tertentu. Televisi digital atau DTV adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data ke pesawat televisi.
Komputer. Hubungan dalam sebuah jaringan komputer, baik secara lokal maupun yang memerlukan proses transmisi data secara digital. Media jaringan komputer bisa melalui kabel atau tanpa kabel. Kita masuk ke dalam contoh soal dari transmisi data. Dalam proses pengiriman data jarak jauh diperlukan amplifier. Apa yang dimaksud dengan amplifier? Amplifier sendiri adalah alat penguat energi dalam sinyal yang terdiri dari rangkaian komponen. Baik, kita masuk ke dalam subbab yang ketiga, yaitu penyimpanan data. Penyimpanan data berasal dari bahasa Inggris data storage, sering disebut sebagai memori komputer, merujuk pada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang menyediakan data. Peralatan untuk penyimpanan data di era modern diantaranya CD-ROM, DVD, flash disk, hard disk, random access memory, deep drive, cold storage, dan memory card. Kita masuk ke dalam contoh soal. Random Access Memory atau disebut biasanya RAM merupakan salah satu peralatan yang digunakan untuk menyimpan data. Random Access Memory berfungsi menyimpan data dalam Random Access Memory berfungsi menyimpan data dalam waktu sementara yang dibutuhkan oleh perangkat ketika ada banyak program atau aplikasi yang sedang berjalan dalam satu waktu secara bersamaan. Kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi digital sangat berperan penting di era modern saat ini, terlebih untuk mempermudah pekerjaan manusia. Penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari ada 4, yaitu 1. Media komunikasi, 2. Penggunaan internet, 3. Teknologi digital dalam penyimpanan data, 4. Penggunaan video streaming. Baik, kita akan masuk ke dalam 4 penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada media komunikasi. Dalam bidang komunikasi, contoh penggunaan sistem digital seperti mesin voicemail, sistem radar dan antena, dan penggunaan satelit di angkasa, serta penggunaan telepon seluler. Yang kedua ada penggunaan internet. Sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung satu dengan yang lain dan dapat lebih mudah mengakses berbagai informasi serta mengirimkan data lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, ada teknologi digital dalam penyimpanan data. Dengan adanya teknologi digital dapat memudahkan kita dalam menyimpan data, terutama dari awal sampai sekarang perkembangan makin pesat. Yang keempat, ada penggunaan video streaming. Layanan multimedia yang dapat diakses oleh pengguna ponsel dengan teknologi komunikasi data bergerak. Aplikasi ini juga gambaran teknologi seluler yang dikenal dengan 2,5G yang dapat diakses dengan teknologi data bergerak dan kini telah berkembang menjadi 3G bahkan 4G, serta menambahkan jasa video phone, alat pembayaran, dan televisi online. Kita akan masuk ke contoh soal. Mengapa teknologi digital sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari manusia di era modern sekarang ini? Jawabannya, karena teknologi mampu mempermudah proses, mempersingkat waktu, hingga mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi, dari materi yang saya telah paparkan dari bab 9 ini, teknologi digital sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, terutama di era modern saat ini, dan sangat berguna bagi kehidupan manusia. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan dari materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.